Baiklah, pada sore hari ini kita akan membahas kemajuan dunia Islamiyah pada waktu zaman akhir sekarang ini. Baik Pak, menurut Bapak bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah Islam pada akhir-akhir zaman sekarang ini Pak? Cara mengatasinya? Permasalahan itu untuk saat ini itu kayaknya untuk diatasi itu sudah tidak bisa, tapi lebih baik kita itu menghindari dari permasalahan-permasalahan, karena menghindari itu lebih baik daripada mengatasi. Kalau mengatasi itu namanya sulit, nanti kita seperti orang melawan arus. Jadi untuk mengatasi yang baik itu bagaimana jalan yang terbaik? Jalan yang terbaik kita itu ya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang orang Islam ya tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau orang Kristen dia kalau seumpama teguh memegang agamanya ya berarti dia jadi orang baik. Dan kalau orang Islam itu kalau menjalankan sholat itu saja melihat nilai yang terkandung itu sudah luar biasa. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, berarti kemungkaran itu akan bisa dengan sendirinya terhindarkan dari seseorang yang mengakui bahwa Islam itu benar-benar sebagai agamanya. Nah, menurut Bapak ini bagaimana pendapat orang tentang Islam radikal itu menurut Bapak bagaimana ini Pak? Ya memang ada sebagian orang yang radikal, tapi tidak semua Islam itu kan radikal. Iya. Islam itu kan dibawa oleh Nabi, itu kan rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Radikal itu apa Pak ya? Untuk saat ini, apakah Anda mengamati kemajuan Islam di luar sana sementara kita mengetahui sendiri di dalam Indonesia umat Islam itu agak banyak kita melihat ya itu agak banyak. Apakah di luar itu bisa menyaingi Islamnya Indonesia ini Pak? Tidak bisa. Ibaratnya motor itu atau kendaraan itu kan merek-merek baru itu tidak bisa menyaingi merek lama. Walaupun kemajuan di luar Indonesia itu sangat besar, tetapi kan jumlah mereka sangat sedikit. Jadi untuk mengatasi globalisasi atau pemasukan etika yang moral yang jelek dari Amerika itu bagaimana Pak mengatasinya itu? Ya mengatasinya itu ya dengan cara berbagai macam cara yang diterapkan oleh dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Karena orang luar Islam pun mengadopsi pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari Islam. Mereka sangat giat melakukan penelitian-penelitian tentang Islam. Kemudian mereka pakai untuk melemahkan orang Islam. Mau tidak mau kalau jadi orang Islam itu harus memperkuat ilmu pengetahuan, pemahaman tentang Islam itu sendiri. Istilahnya itu orisinilitas Islam itu harus dikembangkan. Nah itu seperti Anda juga termasuk, itu kan Anda santri ya dong. Jadi apakah bisa negara Indonesia didirikan negara Islamiyah Pak? Saya rasa tidak bisa karena ibaratnya itu salah kawitan. Sejak semula itu Islam itu tidak menjadi identitas di Indonesia, hanya menjadi mayoritas. Ya kalau memang sejak semula berdiri negara Islam Indonesia itu harusnya sudah sejak awal pembentukan negara ini begitu. Jadi langkah-langkah yang baik itu bagaimana Pak? Nah sebagai warga yang baik kita itu harus mentaati pemerintah, mentaati nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila karena Indonesia adalah negara Pancasila. Apakah seluruh warga Indonesia ini diwajibkan memeluk agama selain agama Islam, maksudnya umum lah? Saya rasa kalau soal agama itu kan tugas dari orang-orang pemuka agama. Sebagai ulil amri, sebagai imam-imam, tanggung jawab mereka. Nah kalau warga ini tidak ada yang menuntun ya, maka mereka itu
akan menjadi orang yang tidak seolah-olah tidak mengenal agama. Nah, sementara di negara Indonesia itu kan ada agama yang diakui sebagai agama resmi. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha. Sekarang ada lagi Konghucu yang diakui sebagai agama resmi. Menurut Bapak ini bagaimana cara yang baik mengatasi kerukunan antara umat beragama ini, Pak? Kerukunan tidak usah diatasi, kerukunan itu harus dibina. Nah, bagaimana cara membinanya itu yang baik, Pak? Ditekankan bahwa di dalam umat Islam itu sendiri juga diadakan sikap tasamuh ataupun di dalam pelajaran kenegaraan itu namanya sikap toleransi. Di dalam Al-Quran sendiri kan diterangkan bahwa lakum dinukum waliyadin, kan begitu. Ataupun ada ayat lagi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Kalau yang sudah memeluk agama ya dia harus menjalankan doktrin agamanya. Misalnya orang Islam tidak mau sholat, lah nanti kalau mengajarkan itu kalau sudah umur sekian tidak mau sholat dipukul. Orang yang tidak mau sholat Jumat nanti harus diperangi. Orang yang tidak mau melaksanakan zakat, membayar zakat ya tidak di zaman pemerintahan Islam. Tapi kalau di negara kita ya tidak bisa karena kita negara berasaskan Pancasila. Ya, sekianlah wawancara untuk hari ini. Mari kita mengeningkan cipta dipimpin oleh